Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4244 dan bab 4245. Oke, kita langsung aja. Bab 4244. Fei Shanghai minum segelas anggur putih. Matanya mulai berbayang ketika dia melihat sesuatu, dan kepalanya pusing dan bengkak seolah-olah dia telah ditinju. Fei Xiaobin tidak berani menipu ayahnya, jadi dia hanya bisa menunggu Fei Shanghai meminum secangkir ke perutnya sebelum buru-buru meminum sisa minuman keras di cangkirnya. Pada saat ini, stopwatch Ye Chen belum mencapai 1 menit. Melihat ayah dan anak itu terengah-engah seperti anjing, dan wajah mereka memerah, Ye Chen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, minum kedua. Tolong isi anggur dengan Tuan Fei." Kaki Fei Xiaobin sudah bergoyang, tetapi menghadapi perintah Ye Chen, dia tidak berani menentang. Jadi, dia harus mengambil gelas anggur dengan gemetaran dan menuangkan 2 gelas lagi untuk dirinya dan ayahnya. Segera setelah itu, Ye Chen melihat stopwatch lagi dan berkata, "Mari kita berpegang pada aturan lama. Beri Anda 1 menit untuk minum semua gelas anggur, dan jika ada yang melebihi batas waktu, mereka akan diberi gelas lagi." Fei Shanghai meratap, "Xiao muda, jika aku minum seperti ini, aku bisa mati." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Jika kamu benar-benar mati, kamu bisa datang kepadaku." Ini, Fei Shanghai ingin menangis tanpa air mata dan berpikir dalam hati, "Aku sudah mati, bagaimana aku bisa datang kepadamu?" Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan santai, "Sejujurnya, Anda, ayah dan anak, harus benar-benar menemukan tempat untuk bersenang-senang. Saya hanya membiarkan kalian berdua minum. Seorang ayah dan anak menyinggung saya sebelumnya, dan mereka telah diubah oleh saya. Ayah dan anak lain yang menyinggung saya, dan saya mengukir dengan pisau di dahi putranya dengan kata kasihan digantung, dan kepala ayahnya dengan kata ayah yang digantung miskin. Untuk dibandingkan dengan mereka, Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Jika Anda tertarik, saya dapat memanggil bawahan saya yang pandai kaligrafi tubuh dan memintanya untuk meninggalkan Anda sepasang kaligrafi." Fei Shanghai bergidik mendengar kata-kata Ye Chen, sementara Fei Xiaobin merasa redakan rasa sakit daripada dahinya ketika dia memikirkan seseorang terukir di dahinya. Sambil gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ayahnya, Fei Shanghai, dan berbisik, "Ayah, saya sudah menghabiskan 1 cangkir, menggertakkan gigi saya, dan minum 2 sisanya, dan tidak ada apa-apa." Ye Chen mengulurkan jari dan menguncangkannya dan berkata dengan serius, "Tuan muda Fei, Anda masih memiliki 3 cangkir tersisa." Fei Xiaobin mengangguk cepat dan berkata, Ya, Tuan Ye mengatakan itu, saya punya 3 cangkir tersisa." Fei Shanghai merasa bahwa alkohol naik dengan cepat saat ini. Dia menggosokkan pelipisnya dengan kuat dan berkata, "Oke, aku akan meminumnya." Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur, ragu-ragu selama 3 detik, dan menuangkannya ke perutnya. Fei Xiaobin tidak berani menunda dan buru-buru meminum secangkir kedua. Pada saat Fei Shanghai menghabiskan segelas anggur yang kedua, dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan dia duduk di kursi dan merasakan sakit kepala yang membelah. Tetapi dia tidak bisa mengangkat kelopak matanya sama sekali. Segera setelah itu, saya mendengarnya bergumam, pahlawan muda, saya tidak bisa melakukannya." Begitu suara itu jatuh, seluruh orangnya tiba-tiba pingsan. Ye Chen menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa lelaki tua ini benar-benar koma. Jadi dia berkata kepada Zhang Chuan yang berlutut di sampingnya, "Ayo datang dan tuangkan dia cangkir ketiga." Zhang Chuan tidak berani menolak. Dia dengan cepat berdiri, berjalan ke Fei Shanghai, mengisi segelas anggur dengan gemetar, meremas gigi
Fei Shanghai dan dengan hati-hati menuangkan minuman keras ke dalam mulut Fei Shanghai. Fei Shanghai sudah tidak sadarkan diri saat ini dan berada di bawah kekuasaan Zhang Chuan. Jadi, setelah tersedak beberapa kali, dia juga menelan gelas ketiga. Saat ini, Ye Chen memandang Fei Xiaobin yang ketakutan dan berkata, "Tuan Fei, apakah Anda pikir saya akan datang sendiri atau haruskah saya memintanya untuk membantu Anda?" Oke, kita lanjut lagi ke bab 4245. Fei Xiaobin berkata dengan cepat, "Aku akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun, dia buru-buru mengisi segelas anggur lagi, menahan pusing yang parah dan meminumnya dengan keras. Setelah itu, dia merasa bahwa anggur itu semakin kuat dan dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia buru-buru mengisi gelas terakhir saat dia masih koma dan meminumnya dengan kepala tegak. Setelah meminum segelas anggur terakhir, perut Fei Xiaobin terbakar. Setelah 4 gelas anggur putih, dia sudah diambang kehancuran. Melihat bahwa tugasnya selesai, dia akhirnya menghela napas lega, dan kemudian dia merasa gelap di depannya, kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Melihat ayah dan putranya dalam keadaan koma, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Gu Qiugi, "Nan, aku tidak punya selera untuk makan 2 pemabuk, atau ayo pergi ke tempat lain." Gu Qiugi menjulurkan lidahnya dan berkata, "Oke, saudara Ye Chen, aku hampir mabuk hanya dengan mencium aroma anggur. Jika aku tinggal lebih lama, aku khawatir aku akan kewalahan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo cepat." Melihat Ye Chen pergi, Zhang Chuan dengan cepat bertanya dengan gugup, "Senior, kapan kau akan memulihkan basis kultivasiku?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Setelah kami pergi, Anda meminta seseorang untuk mengirim mereka ke bilas lambung. Sedangkan untuk Anda, kembali dan berlutut sampai saya kembali. Jika mereka berdua bangun dan datang untuk mengganggu Anda akan memberitahu mereka, aku akan datang malam ini dan menyiapkan mereka." Zhang Chuan berkata tanpa air mata, "Senior, saya tidak memiliki basis kultivasi sekarang. Begitu keluarga Fei dan putra mereka bangun, mereka pasti akan meminta saya untuk membesarkan seseorang guru untuk menanyakan kesalahan mereka. Pada saat itu, saya akan tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Bao Jiri, aku khawatir tidak akan bisa menahanmu." Ye Chen berkata dengan dingin, "Katakan kepada mereka bahwa sebelum saya kembali, tidak ada yang bisa mempermalukan Anda, dan Anda akan menanggung resikonya sendiri." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Adapun kultivasimu, tunggu dengan sabar. Ketika orang yang akan berurusan denganmu tiba, aku akan memutuskan apakah akan mengembalikannya untukmu atau tidak tergantung pada situasinya." Mendengar ini, Zhang Chuan hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya. Ye Chen tidak berbicara lagi, berdiri, mengambil Gu Qiugi dan berjalan keluar dari ruang perjamuan secara terbuka. Para pelayan dan pengawal keluarga Fei melihat keduanya keluar dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Karena mereka semua tahu bahwa Gu Qiugi adalah bintang besar dan melupakan tamu yang diundang oleh keluarga Fei dan putranya. Tidak ada yang berani menghentikan para tamu ketika mereka ingin pergi. Namun, banyak orang juga penasaran mengapa tidak ada gerakan di dalamnya. Masuk akal bahwa ketika para tamu pergi, setidaknya salah satu tuan atau tuan muda tertua harus keluar untuk mengirim kelonggaran dan kesopanan. Tepat ketika seseorang ingin masuk dan melihat apa yang terjadi, Zhang Chuan keluar dan berkata kepada semua orang, "Tuan dan tuan muda yang tertua sudah terlalu banyak minum. Kirim mereka ke departemen medis untuk bilas lambung." Di istana keluarga Fei yang besar, ada juga departemen medis tingkat tinggi yang dikelola dengan banyak dokter dan perawat top 7 kali 24 jam. Seperti rumah sakit kecil yang secara khusus bertanggung jawab atas masalah kesehatan keluarga Fei. Para pelayan dan pengawal mendengar bahwa Fei Shahan dan Fei Xiaobin telah minum terlalu banyak, dan mereka sedikit terkejut pada awalnya. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Zhang Chuan sebagai ahli top tidak dapat membohongi semua orang, mereka tidak ragu. Sekelompok orang bergegas masuk dengan cepat dan mengirim ayah dan anak itu yang mabuk dan tidak sadarkan diri ke departemen medis.
Tepat ketika ayah dan anak itu dikirim ke departemen medis, Ye Chen juga membawa Gu Qiuqi keluar dari rumah Fei. Setelah kembali ke mobil, Gu Qiuqi bertanya kepada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, di mana kita akan makan?" Ye Chen berkata tanpa ragu, "Ayo pergi ke Chinatown. Ayo pergi ke Paman Zhong untuk makan angsa panggang." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.